Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ketemu lagi di pembelajaran jarak jauh dengan saya, Susanti Ranasari dari SD 1 Donotirto. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi IPA kelas 6, yaitu tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, di sini kita akan melihat bagannya dari perkembangbiakan makhluk hidup, yaitu yang pertama ada tumbuhan dan hewan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan, yaitu ada generatif dan ada dengan cara vegetatif. Perkembangbiakan makhluk hidup, yang pertama tadi tumbuhan, yaitu caranya generatif. Ya, pertama diawali dengan penyerbukan, dilanjutkan dengan pembuahan. Apa penyerbukan itu? Penyerbukan adalah menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Nah, berdasarkan asal serbuk sarinya dibedakan menjadi 4. Penyerbukan sendiri, itu satu bunga itu sendiri. Kemudian penyerbukan tetangga, itu bunganya lain tapi masih dalam satu pohon. Kemudian penyerbukan silang, bunganya lain, beda pohon, tapi masih satu jenis. Jadi misalnya padi rojo lele dengan padi rojo lele juga. Kemudian yang keempat yaitu penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar bunganya lain tapi masih satu jenis. Nah, varietasnya yang beda. Maksudnya, misalnya padi rojo lele di kotak sebelahnya, di sawahnya ada padi pandanwangi. Nah, antara bunga padi rojo lele, penyerbukannya dengan padi pandanwangi, itu namanya penyerbukan bastar. Jadi masih satu jenis tapi beda varietasnya. Nah, berdasarkan perantaranya ada 4, yaitu diantarkan oleh hewan, biasanya bunganya menarik. Kemudian penyerbukan hidrogami, itu dibantu air, biasanya ini tumbuhan hidup di air. Penyerbukan anemogami dibantu oleh angin. Ini biasanya bunganya kecil, tidak menarik, serbuk sarinya ringan dan banyak. Kemudian penyerbukan antropogami dibantu manusia. Di sini ada terlihat bagan-bagan bunga. Ada mahkota yang menarik, kelopak, dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji, tangkai putik, kepala putik, benang sari, dan kepala sari. Nah, di dalam kepala sari inilah terdapat serbuk sari yang menempel di kepala putik sini yang namanya penyerbukan. Jadi menempelnya serbuk sari ke kepala putik itu namanya penyerbukan. Setelah menempel di kepala putik, kemudian masuk lewat saluran di dalam ruang bakal biji. Nah, meleburnya serbuk sari dengan kepala putik, meleburnya namanya pembuahan. Jadi saat menempel itu namanya penyerbukan, setelah masuk ke ruang bakal biji, melebur, itu namanya pembuahan. Nah, setelah melebur, hasilnya pembuahan tadi namanya zigot di dalam sini. Setelah melebur, namanya zigot. Nah, zigot dia berkembang menjadi lembaga. Nah, kemudian setelah lembaga menjadi bakal biji yang di dalam sini. Nah, bakal buah itu berkembang menjadi daging buah yang biasa kita makan daging buahnya. Perkembangbiakan yang kedua yaitu dengan cara vegetatif. Vegetatif ada 2 yaitu alami dan buatan. Yang alami ada umbi batang, contohnya ketang, umbi jalar, kemudian umbi lapis, contohnya bawang merah dan bawang putih, bawang bombay. Umbi akar ada contohnya wortel, lobak, singkong, bunga, dahlia. Kemudian rizoma atau akar tinggal, contohnya lengkuas, jahe, kencur, kunyit. Ada tunas, contohnya bambu, tebu, pisang. Jadi tunasnya tumbuh yang dari bawah itu yang ditanam. Kemudian tunas adventif, contohnya cocor bebek, sukun, cemara yang muncul di daunnya. Kalau cocor bebek tunas barunya bisa muncul.
dari lekuan di daunnya, kemudian gerage atau stolon. Contohnya arbei, rumput teki, stroberi. Berikutnya yaitu spora. Contohnya tumbuhan jamur dan paku-pakuan. Nah, jadi spora biasanya ada titik-titiknya kecil di bawah daun. Itu kalau jatuh ke tanah dia bisa muncul tumbuhan baru. Yang berikutnya yaitu vegetatif buatan. Contohnya mencangkok, stek, merunduk, okulasi atau menempel, kemudian menyambung atau mengenten. Nah, vegetatif buatan itu maksudnya dibuat oleh manusia. Diinginkan seperti apa? Jadi kalau mau pengen cepat, yaitu dengan cara vegetatif buatan. Demikian penjelasan materi dari perkembangbiakan makhluk hidup, tepatnya tumbuhan. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.